Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para alim ulama, para asatid, para muhibbin yang semuanya membela nasab Pak Alawi. Pak Alawi nasabnya sudah terkonfirmasi tidak nyambung sampai kepada Rasulullah berdasarkan penelitian, berdasarkan kajian, berdasarkan sejarah, filologi, apalagi tes DNA. Namun para kiai, para muhibbin di Indonesia ini banyak yang masih membela, bahkan menyatakan kalau nasab Pak Alawi itu adalah sahih, dan sahihnya katanya berdasarkan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Apalagi Abuya Qurtubi yang dengan muka merah padam, marah-marah, menghina-hina, katanya tidak ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang membatalkan nasab Pak Alawi. Betul, memang tidak ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang membatalkan nasab Pak Alawi. Karena memang tidak pernah mengesahkan. Jadi tidak pernah mengesahkan, ya tidak akan pernah membatalkan. Kalau mengakui, ya bisa saja itu mengakui berdasarkan informasi yang diterima dari gurunya atau dari orang lain. Atau bahkan informasi itu didengar langsung dari para habib yang menyatakan bahwa kami ini adalah keturunan Rasulullah. Tetapi ulama-ulama itu zaman dulu karena husnudzon, apalagi habib-habib waktu itu adalah orangnya soleh, alim, bersahaja, santun, menghormati kiai-kiai Indonesia. Maka diterima, ya kami percaya. Itu waktu zaman dulu. Jadi diterima informasi itu dengan husnudzon. Nah, ketika sampean saat ini menyatakan bahwa sahihnya nasab Pak Alawi itu berdasarkan ijma' atau ulama ahli sunnah telah mengisbat kalau nasab Pak Alawi itu adalah sahih, maka izinkan kami Marput Masjid menanyakan kepada sampean, mana itu bukti ijma'nya? Mana siapa-siapa yang melakukan ijma'? Namanya ulama atau kiai siapa? Adanya di mana, tinggalnya di mana, pertemuannya di mana? Itu namanya ijma'. Atau bisa jadi berdasarkan penulisan. Misalnya ulama A menuliskan kitabnya ini Pak Alawi sahih. Kemudian ulama B menyebutkan ulama ini sahih. Ulama C ini sahih, menyatakan nasabnya dan sebutkan itu kitabnya. Setelah sampean menyebutkan kitabnya, mari kita buka kitabnya, lalu kita telusuri. Atas dasar apa ulama-ulama menuliskan kesahihan nasab Pak Alawi itu? Atas dasar apa? Kalau tidak ada dasarnya, tidak ada rujukannya, itu sama saja zong atau zero, nol. Tidak bisa diterima sama sekali. Misalnya sampean menyatakan, orang sekelas mufti Mesir, Syekh Ali Jumat, menyatakan bahwa ulama telah sepakat ijma' kalau nasab Pak Alawi itu sahih. Maka kami juga punya hak untuk bertanya, atas dasar apa Syekh Ali Jumat menyatakan kalau ulama sepakat sah nasab Pak Alawi itu disepakati ulama. Ulama yang mana dan di mana tempatnya? Tempat pertemuannya di mana? Ijma'nya di mana? Dan setahu saya, yang namanya ijma' itu harus ada rujukan. Misalnya, ada masalah, tidak ada dalilnya, secara gamblang, maka dicari sumber yang lain. Adakah dalam Al-Quran secara tersirat? Adakah dalam Al-Hadis secara tersirat? Adakah pendapat sahabat? Atau tabi'in. Nah, itu baru ijma'. Umar bin Khattab itu melakukan ijma', kumpulkan sahabat-sahabat
pendapatnya yang paling sahih mana? Disepakati bersama. Jadi ijma itu berdasarkan pendapat seseorang, lalu didengar oleh ulama-ulama yang lain, disepakati. Dan itu ada rujukannya. Paling tidak dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadi rujukan? Kata siapa? Ulama mana? Sementara bukti, fakta, data, Ubaidillah itu tidak dikenal orang. Kok bisa ijma? Itu ijma apa? Ini namanya ijma dalam kebohongan. Sama seperti ijma'nya Habib Rizik di Monas. Yang dikumpulkan adalah kelompok-kelompok mereka. Itu namanya ijma, ijtima. Ijtima yang paling cocok. Jadi kumpul-kumpul, kongko-kongko, lalu memutuskan satu perkara bersama. Itu namanya kesepakatan hanya di kelompok itu saja. Terima kasih, semoga pertanyaan saya ini bisa dijawab oleh kiai-kiai yang selama ini membela nasab Ba'alawi dengan begitu gigihnya. Semoga bisa menemukan dalil dan bisa mengubah keyakinan kami. Asal buktinya valid, kami akan taslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.